Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak John Harrison Purba MPD dan selamat pagi kepada rekan-rekan semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3, yang dimana pada pagi hari ini kami akan membawakan materi tentang anti korupsi. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan yang akan dibahas oleh teman-teman saya, perkenankan saya untuk membawakan sebuah pantun. Pak Ahmad kakinya terkilir saat ingin mengajukan aspirasi. Sampai kapan kasus ini akan berakhir? Mari simak video kami tentang anti korupsi. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Setelah Bupati Banjarnegara Budi Sarwono ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi, warga Banjarnegara, Jawa Tengah memasang spanduk berisi sindiran dan juga dukungan. Hal ini diungkapkan Ganjar Pranowo untuk menyikapi kasus dugaan korupsi dan suap yang menjerat Bupati Banjarnegara. Saudara menyoroti kasus suap dana bansos yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa. Inilah uang yang disita KPK dalam kasus korupsi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. KPK mengatakan uang tersebut disita dari Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan Edi Rahmat. Pemberantasan Korupsi menetapkan oknum penyidiknya yakni Stefanus Robin Patuju sebagai tersangka kasus suap. Stefanus diduga menerima sejumlah uang dari Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial guna menghentikan penyelidikan kasus korupsi yang tengah ditangani KPK. Korupsi sudah ada di tengah-tengah kita sejak kita mulai membentuk sebuah organisasi, apalagi organisasi yang erat hubungannya dengan politik. Para oknum akan saling bekerja sama untuk melakukan tindak pidana korupsi. Rekan-rekan pernah dengar nggak sih kutipan yang kaya akan semakin kaya dan miskin akan menjadi semakin miskin? Hal itu terjadi karena banyak sekali lintah darat yang menghabiskan darah orang-orang kecil. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Seperti di era Orde Baru, pemerintah membentuk tim pemberantasan korupsi dan di era sekarang pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut dengan KPK. Namun apa? Nyatanya korupsi masih merajalela di negeri kita. Hal itu terjadi karena penanganan tindak pidana korupsi yang masih dihadapkan oleh beberapa kondisi, seperti lemahnya koordinasi penegakan hukum, dan juga masih adanya kegiatan menutupi kesalahan sesama. Banyaknya koruptor junior yang terus bermunculan, sehingga membuat kita harus membangkitkan dorongan yang lebih kuat di dalam diri kita masing-masing. Mengapa? Karena korupsi merusak lingkungan ekonomi dan juga landasan moral tata kehidupan di Indonesia. Apalagi kita sebagai mahasiswa, kita harus menjadi salah satu bagian untuk memberantas korupsi. Nah, rekan-rekan, kita masuk pada pengertian korupsi. Apakah rekan-rekan mengetahui apa itu korupsi? Korupsi atau rasuah, bahasa Latinnya adalah corruptio, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok adalah tindakan pejabat publik, baik secara politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam arti luas, korupsi politisi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungannya untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya adalah pemerintahan oleh para pencuri, di mana-mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi dalam perspektif hukum secara gamblang telah dimuat dalam 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Jenis-jenis tindak pidana korupsi diantaranya, namun bukan semuanya adalah: yang pertama, memberi atau menerima hadiah atau janji atau bisa dibilang penyuapan. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemerasan dalam jabatan. Yang keempat, ikut serta dalam pengadaan atau bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dan yang kelima, menerima gratifikasi atau bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kita masuk lagi pada unsur-unsur korupsi. Yang pertama, korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum. Yang kedua, korupsi itu adalah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi. Yang keempat, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terima kasih kepada Saudara Felix yang telah menjelaskan tentang pengertian korupsi. Berikutnya ada Saudara Nicholas yang akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dan motif terjadinya korupsi. Kepada Saudara Nicholas, dipersilahkan. Apakah rekan-rekan tahu tentang bentuk-bentuk korupsi? Bentuk-bentuk korupsi ada dua. Yang pertama, penyogokan. Korupsi memerlukan dua pihak, yaitu pemberi sogokan dan penerima sogokan. Macam-macam negara paling minim korupsi. Salah satunya adalah Australia, Kanada, Belanda, Selandia Baru, dan Finlandia. Negara-negara paling banyak korupsi. Salah satunya ialah Bangladesh, Bolivia, Kamerun, Indonesia, dan Irak. Kedua, sumbangan dana kampanye dan uang haram. Di area politik, sangat sulit untuk membuktikan korupsi. Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk meminta sumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Selanjutnya, apakah rekan-rekan tahu tentang motif terjadinya korupsi? Salah satunya, satu, kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. Kedua, kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Tiga, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. 4. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan atau teman lama. 5. Lemahnya ketertiban hukum. Baik, terima kasih kepada Saudara Nicholas yang telah menjelaskan tentang bentuk-bentuk dan motif terjadinya korupsi. Selanjutnya ada Saudara Desrial yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis korupsi. Kepada Saudara Desrial, dipersilahkan. Dalam melaksanakan tugas atau melakukan kegiatan usaha, banyak hal-hal yang terjadi. Para pegawai dalam melaksanakan tugasnya sangat lalai, kinerjanya tidak baik dan kurang disiplin. Hal ini merupakan contoh dari suatu pelanggaran tindak pidana korupsi. Para pengusaha dan para perilaku ekonomi lainnya dalam melaksanakan kegiatannya banyak melakukan hal-hal yang tidak terpuji untuk mencapai keuntungannya sendiri. Sebagai contoh, yang pertama, pengusaha untuk mendapatkan izin usaha dengan cepat bersedia membayar kepada petugas pengaman atau uang gelap. Yang kedua, pegawai yang mutasi bersedia membayar harga pengurusan surat-surat mutasinya kepada petugas instansi, seperti contohnya pengurusan STNK maupun SIM. Yang ketiga, pelamar kerja. Demi bisa diterima, mereka bersedia membayar kepada oknum-oknum orang dalam ataupun atasan dalam bentuk uang atau sogokan. Berdasarkan contoh-contoh yang telah saya sebutkan tadi, baik pihak yang melayani maupun pihak yang dilayani, mereka sama-sama melanggar aturan yang berlaku. Karena dari perilaku tersebut merupakan bibit-bibit korupsi yang tidak terasa perkembangannya. Terima kasih kepada Saudara Desrial yang telah menjelaskan tentang jenis-jenis korupsi. Selanjutnya ada Saudara Wiku yang akan menjelaskan tentang dampak-dampak dari korupsi. Kepada Saudara Wiku, dipersilahkan. Dampak korupsi. 1. Demokrasi. Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan di dalam dunia politik. Korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik atau good governance dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan
di pembentukan kebijaksanaan. Korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum, dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah karena mengabaikan prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat dan dinaikkan jabatan bukan karena prestasi. Kedua, ekonomi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisien yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dan negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos niaga, mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Di mana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan lapangan perniagaan. Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Dan yang terakhir, kesejahteraan umum negara. Korupsi politis ada di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah yang sering menguntungkan penyogok. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan yang kecil. Baik, terima kasih Saudara Wiku yang telah menjelaskan tentang dampak-dampak dari korupsi. Selanjutnya ada Saudara Divgi yang akan menjelaskan tentang pencegahan korupsi. Kepada Divgi, dipersilahkan. Baik rekan-rekan sekalian, kita masuk ke pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, strategi preventif. Apa sih strategi preventif itu? Merupakan strategi pencegahan yang ditempatkan pada sektor-sektor yang terindikasi adanya korupsi, sehingga dapat meminimalisirnya. Nah, sektor-sektor itu apa saja sih? Seperti tatanan keuangan negara. Nah, di situ kita butuh menguatkan sektor-sektor, butuh menguatkan pengawasan agar meminimalisirnya terjadinya korupsi. Nah, yang kedua, strategi deduktif. Strategi deduktif merupakan strategi agar dapat mengetahui perbuatan tersebut sesingkat-singkatnya dan dapat ditindaklanjuti dengan tepat dan cepat. Yang ketiga, strategi represif, strategi untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat. Nah, strategi represif ini hampir sama dengan deduktif. Namun berbedanya strategi represif ini, dia memberikan hukuman yang setimpal. Konsep represif sendiri juga terbagi menjadi 3 lagi bagian. Yang pertama, konsep carrot and stick. Konsep carrot and stick yaitu konsep pemberantasan korupsi yang sederhana yang keberhasilannya sudah dibuktikan di negara RRC dan Singapura. Yang kedua, gerakan masyarakat anti korupsi. Gerakan masyarakat anti korupsi yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini perlu adanya tekanan yang kuat dari masyarakat luas dengan mengefektifkan gerakan rakyat anti korupsi. Yang ketiga, gerakan pembersihan. Nah, seperti namanya, pembersihan. Gerakan pembersihan yaitu menciptakan semua aparat hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan yang lebih jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih Saudara Divgi yang dimana telah menjelaskan tentang pencegahan korupsi. Dari materi ini kita tarik kesimpulan yang akan dibawakan oleh Saudara Grace Dea. Kepada Saudara Grace, dipersilahkan. Rekan-rekan semua, korupsi memang sudah mendarah daging pada oknum yang tidak bertanggung jawab. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, dan sistem politik sampai di sistem hukum pemerintahan. Tetapi, kita sebagai mahasiswa, mari kita tetap optimis agar suatu saat nanti akan cepat teratasi. Terima kasih kepada Saudara Grace Dea yang telah menarik kesimpulan dari materi tentang anti korupsi ini dan sekaligus menjadi penutup presentasi kami kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.